Menurut Departemen Kesehatan, usaha kesehatan sekolah adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sektor untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya terbentuk perilaku hidup sehat dan bersih bagi peserta didik serta warga sekolah. Tujuan usaha kesehatan sekolah yaitu meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik melalui peningkatan perilaku hidup bersih, jasmani dan rohani sehingga anak didik dapat tumbuh berkembang secara harmonis dan optimal seiring dengan kemandirian dalam beraktivitas dan pada akhirnya menjadi manusia yang berkualitas. Usaha kegiatan sekolah dalam perubahan perilaku dengan program usaha kesehatan sekolah dapat meningkatkan derajat kesehatan serta membentuk perilaku hidup bersih dan sehat anak usia sekolah yang berada di sekolah, yaitu meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat sebagai langkah untuk meningkatkan mutu kesehatan peserta didik yang optimal. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dalam pelaksanaan usaha kesehatan sekolah. Yang pertama itu ada penyuluhan kesehatan anak usia sekolah, kedua imunisasi, ketiga dokter kecil, keempat P3K dan P2P, yang kelima penjaringan kesehatan. Selanjutnya yang keenam itu ada pemeriksaan berkala, yang ketujuh pengawasan warung sekolah, yang kedelapan dana sehat, yang kesembilan memantau kesegaran jasmani, dan yang ke-10 UKGS atau usaha kesehatan gigi sekolah. Penyuluhan kesehatan anak sekolah yaitu cuci tangan menggunakan sabun atau CTPS dan air bersih yang mengalir dapat menghilangkan kuman di kedua telapak tangan terutama di bawah kuku jari. Selalu cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir pada saat yang pertama itu saat sebelum makan, yang kedua sesudah melakukan kegiatan yaitu seperti berolahraga, memegang uang, memegang binatang, main di lapangan dan lain-lain, dan memegang sarana umum seperti angkot, tangga sekolah, gagang pintu, dan lain-lain, dan juga sesudah buang air besar dan buang air kecil. Imunisasi merupakan tindakan pencegahan supaya seseorang terhindar dari penyakit atau infeksi. Imunisasi merupakan metode pencegahan yang efektif dan murah dalam mengatasi penyakit di kemudian hari. Manfaatnya membuat imun seseorang menjadi kebal terhadap suatu penyakit. 3. Dokter kecil. Kegiatan dokter kecil untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sekolah ini baik sekali untuk anak-anak karena mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat sejak usia dini yang dimana pembangunan kesehatan kini dan ke depan diarahkan pada peningkatan upaya promotif dan preventif dengan tidak mengesampingkan kuratif dan rehabilitatif. Yang keempat, P3K dan P3P. Pemberian P3K dan P3P dilakukan sebagai penanganan awal terhadap cedera atau kejadian sakit yang terjadi di sekolah atau madrasah sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di fasilitas kesehatan apabila masalah cedera atau sakit belum terselesaikan. Yang kelima, penjaringan kesehatan. Penjaringan kesehatan merupakan salah satu bentuk dari pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mendeteksi dini siswa yang memiliki masalah kesehatan agar segera mendapatkan penanganan sedini mungkin. Yang keenam, pemeriksaan berkala. Pemeriksaan kesehatan berkala pada anak sekolah yang pelaksanaannya dilakukan secara rutin di setiap sekolah yang ada di wilayah kerja puskesmas. Kegiatan ini ditujukan untuk mendeteksi apakah ada penyimpangan kesehatan dan pertumbuhan serta perkembangan pada anak-anak sekolah. Sehingga apabila ditemukan sejak dini, masalah dapat dikoreksi secepatnya dan tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi anak-anak sekolah. Yang ketujuh, pengawasan warung sekolah. Kantin sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam menyediakan asupan makanan atau jajanan bagi anak-anak di sekolah. Makanan yang sehat dan berkualitas dapat membantu bagi perkembangan tubuh dan otak anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Yang kedelapan, dana sehat. Dana sehat adalah suatu upaya pemeliharaan kesehatan dari
oleh dan untuk warga sekolah yang diselenggarakan berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan dengan pembiayaan secara praupaya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan warga sekolah. Yang kesembilan, memantau kesegaran jasmani. Kesegaran jasmani dengan berolahraga anak usia sekolah adalah perilaku yang harus dibudayakan karena banyak sekali manfaat yang akan didapatkan, yaitu seperti menunjang tumbuh kembang anak, kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat, dan pengendalian lingkungan bersih yang bisa diterapkan saat berolahraga. Yang ke-10 yaitu usaha kesehatan gigi sekolah. Usaha kesehatan gigi sekolah adalah upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat sekolah, bertujuan untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan gigi dan mulut pada seluruh peserta didik di sekolah binaan. Ditunjang dengan upaya kesehatan perorangan berupa promotif, preventif, dan upaya kuratif bagi individu atau peserta didik di sekolah.